saya Putri Veronica Kumpul dari kelas A3 Keperawatan semester 3 dengan NIM 21142011008. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transkultural keperawatan. Dan tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah pendidikan budaya keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Prof. Eskem MPes. Definisi teori transkultural keperawatan adalah suatu area atau wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktik keperawatan yang berfokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan dan tindakan. Ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan, khususnya budaya atau keutuhan budaya kepada manusia. Tujuan dari keperawatan transkultural adalah untuk mengidentifikasi, menguji, mengerti dan menggunakan pemahaman keperawatan transkultural untuk meningkatkan kebudayaan yang spesifik dalam pemberian asuhan keperawatan. Asumsi memandang dari teori keperawatan adalah perilaku caring. Caring adalah esensi dari keperawatan, membedakan, mendominasikan, serta mempersatukan tindakan keperawatan. Tindakan caring dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan dalam memberikan dukungan kepada individu secara utuh. Perilaku caring semestinya diberikan kepada manusia sejak lahir dalam perkembangan dan pertumbuhan masa pertahanan sampai kalau manusia itu meninggal. Selanjutnya, human caring. Human caring secara umum dikatakan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan dukungan dan bimbingan pada manusia yang utuh. Human caring merupakan fenomena yang universal di mana ekspresi, struktur dan polanya bervariasi di antara kultur satu tempat dengan tempat lainnya. Selanjutnya, asumsi dasar teori kultur. Asumsi mendasar dari teori transkultural adalah perilaku caring. Caring adalah esensi dari keperawatan, membedakan, mendominasikan, serta mempersatukan tindakan keperawatan. Tindakan caring dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan dalam memberikan dukungan kepada individu secara utuh. Perilaku caring semestinya dibedakan kepada manusia sejak lahir dalam perkembangan dan pertumbuhan, masa pertahanan sampai di kala manusia itu meninggal. Asumsi mayor untuk mendukung teori kultur care, diversity and university yang dikesahkan oleh Leninja. A. Perawatan caring yang didasarkan pada kebudayaan adalah suatu aspek esensial untuk memperoleh kesejahteraan, kesehatan, pertumbuhan, dan ketahanan serta kemampuan untuk menghadapi rintangan maupun kematian. B. Perawatan yang berdasarkan yaitu budaya adalah bagian yang paling komprehensif dan holistik untuk mengetahui, menjelaskan, menginterpretasikan dan memprediksi fenomena asuhan keperawatan serta memberikan panduan dalam pengambilan keputusan dan tindakan keperawatan. C. Keperawatan transkultural adalah disiplin ilmu keperawatan, humanistik dan profesi yang memiliki tujuan utama untuk melayani individu dan kelompok. D. Caring yang berdasarkan kebudayaan adalah suatu aspek esensial untuk mengobati dan menyembuhkan di mana pengobatan tidak akan mungkin dilakukan tanpa perawatan. Sebaliknya, perawatan dapat tetap eksis tanpa pengobatan. E. Konsep keperawatan kultur arti ekspresi pola-pola proses dan struktur dari bentuk perawatan transkultural yang beragam dengan perbedaan dan persamaan yang ada. F. Setiap kebudayaan manusia memiliki pengetahuan dan praktek keperawatan tradisional serta praktik profesional yang bersifat budaya dan individual. G. Praktik perawatan, keyakinan dan nilai budaya dipengaruhi oleh dan
cenderung terutama dalam pandangan dunia, bahasa, filosofi, agama, keluarga, sosial, politik, pendidikan, ekonomi, teknologi, and history, dan lingkungan kebudayaan. H. Keuntungan kesehatan dan kepuasan terhadap budaya. Perawatan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan individu, keluarga, dan kelompok komunitas di dalam lingkungan. I. Kebudayaan dan keperawatan yang kongruent dapat terwujud apabila pola-pola ekspresi dan nilai-nilai keperawatan digunakan secara tepat, aman, dan bermakna. J. Perawatan dan persamaan perawatan kultur tetap berada di antara masyarakat tradisional dan profesional pada setiap kebudayaan manusia. K. Konflik kultur, beban praktek kebudayaan serta kultur merealisasikan kekurangan untuk memberikan perawatan, rasa aman, tanggung jawab, dan kongruent dengan kebudayaan. I. Metode penelitian kualitatif ethnography memberikan interpretasi dan temuan yang paling penting mengenai pemberian asuhan keperawatan dengan kebudayaan kompleks yang berbeda. Selanjutnya, konsep teori keperawatan transkultur. Keperawatan transkultur merupakan suatu area utama dalam keperawatan yang berfokus pada studi komparatif dan analisis tentang budaya dan subbudaya yang berbeda di dunia yang menghargai perilaku caring. Layanan keperawatan yaitu nilai-nilai keyakinan tentang sehat sakit serta pola-pola tingkah laku yang bertujuan mengembangkan value of conduct yang ilmiah dan humanistik. Yaitu guna memberi tempat praktik keperawatan transkultural ini menekankan pentingnya peran keperawatan dalam memahami budaya klien. Pemahaman yang benar pada diri perawatan, menghargai budaya-budaya klien yang individu, keluarga maupun masyarakat, yaitu dapat mencegah terjadinya kultur, yaitu kultur shock maupun kultur imposition. Kultur shock terjadi saat pihak luar atau perawat mencoba mempelajari atau beradaptasi secara efektif dengan kelompok budaya tertentu. Klien akan merasa perasaan tidak nyaman, gelisah, dan disorientasi karena perbedaan nilai budaya, keyakinan, dan kebiasaan. Sedangkan kultur imposition adalah kecenderungan tenaga kesehatan itu perawat, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, memaksa nilai-nilai budaya, keyakinan, dan kebiasaan atau perilaku yang diikutkan kepada individu, keluarga, atau kelompok dari budaya lain karena mereka meyakini bahwa budaya lebih tinggi daripada budaya kelompok lain. Leninger menggambarkan teori keperawatan transkultural yaitu matahari terbit sehingga disebut juga sebagai sunset. Pada ini matahari terbit melambangkan esensi keperawatan yaitu dalam transkultural yang menjelaskan bahwa sebelum memberikan asuhan keperawatan kepada klien, individu, keluarga, kelompok, komunitas, atau lembaga, perawat terlebih dahulu harus mempunyai pengetahuan mengenai pandangan dunia, yaitu world five, tentang dimensi dan budaya, serta struktur sosial yang berkembang di berbagai belahan dunia secara global maupun masyarakat dalam lingkup yang sempit. Selanjutnya, dimensi budaya dan struktur sosial disebut Leninger dipengaruhi oleh 7 faktor tersebut antara lain. Yang pertama, faktor teknologi. Yang kedua, faktor agama dan falsafah hidup. Yang ketiga, faktor sosial dan kekerabatan. Yang keempat, nilai budaya dan gaya hidup. Yang kelima, faktor politik dan hukum. Yang keenam, faktor ekonomi. Yang terakhir, yang ketujuh, faktor pendidikan. Baik, sekian penjelasan saya tentang teori keperawatan. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan,
pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.